semuanya, ketemu lagi dengan Mang Iki di sini. Nah, kali ini saya akan memulai sebuah cerita tentang bagaimana perjalanan otomotif, cerita tentang motor. Dan kali ini saya akan memulai dari diri saya dulu sendiri sebelum nanti saya akan mencari teman-teman saya untuk mereka menceritakan bagaimana sejarah dan histori yang mereka punya ketika mereka mempunyai kendaraan atau motor yang mereka miliki. Apakah itu ada sejarahnya, apakah bagaimana cara mendapatkan motor tersebut, dan karena setiap orang pasti memiliki histori sendiri tentang motor yang mereka tunggangi saat ini. Nah, di samping saya ini adalah Honda PCX 2018 dan ini all new Honda PCX. Saya akan sedikit cerita bagaimana saat ini saya mengambil motor PCX 2018. Banyak sejarah sebenarnya di motor-motor saya yang lalu. Jadi PCX 2018 ini sebenarnya bersama saya baru 1 tahun, sekitar 1 tahun 3 bulan. Motor pertama saya itu yaitu pertama Yamaha Nuvo 2003, yaitu Yamaha Nuvo Lele ya sebutannya, warna hitam waktu itu. Dan waktu itu saya memiliki tahun 2006, dan banyak sejarah di kisah motor tersebut, dimana motor tersebut menjadi saksi saya memiliki motor pertama, dan saya mendapatkannya ketika saya kuliah sambil kerja selama 2 tahun, dan saya baru bisa kebeli motor tersebut. Waktu itu harga motornya 6 juta. Dan sering berjalannya waktu, akhirnya waktu itu motor tersebut harus saya jual karena mengingat dalam 1 minggu itu saya jatuh 2 kali dalam seminggu dan banyak kerusakan, dan akhirnya saya memutuskan untuk menjualnya dengan kondisi apa adanya. Waktu itu terjual 3 juta, dan sekarang kalau saya lihat motor Yamaha Nuvo ini sudah menjadi motor klasik dengan harga yang cukup fantastis ya. Saya melihat sekitar 11-12 juta itu untuk Nuvo Lele yang mungkin masih bagus, masih ori. Dan waktu itu saya masih ori ya, jadi belum diapa-apain. Cuman sekarang begitu seringnya berjalannya waktu, motor Nuvo tersebut menjadi hits kembali ya. Lalu setelah saya mempunyai Yamaha Nuvo, akhirnya waktu itu saya membeli Honda Supra X125 ya, model yang kedua. Nah, waktu itu saya membeli baru. Oh, yang tadi Nuvo itu saya beli bekas ya, dan yang Supra X125 ini saya beli baru, lalu warnanya hitam metalik. Cuman sayang sekali motor tersebut hanya bertahan dengan saya hanya 2 tahun. Bukan karena rusak, bukan karena satu hal lain, tapi motor tersebut hilang. Motor tersebut hilang, dan itu menjadi pelajaran buat saya. Waktu itu hilangnya padahal udah dikunci ganda, sudah dikunci stang, dan waktu itu hilangnya malam-malam ya, sekitar jam 7. Padahal waktu itu saya tepat berada di sekitar motor tuh sekitar 10 meter. Dan ketika saya keluar melihat motor tersebut sudah tidak ada. Dan awal-awalnya ya saya nerima, tapi lama-lama kok sedih gitu ya. Motor hasil keringat sendiri bisa hilang. Untungnya saya waktu itu kredit di FIF Honda. Jadi ketika motor hilang saya masih dapat asuransi. Waktu itu saya DP 2,7, cicilan 567, itu 3 tahun. Karena waktu masih kuliah sambil kerja ya sanggupnya bisa kredit 3 tahun. Karena maklum ya, beli motor dengan hasil usaha sendiri, bukan karena duit orang tua. Dan saya dapat uang kembalian, istilahnya kalau begitu motor hilang kan dapat surat uang pengganti. Jadi saya dapat sekitar 5 juta. Begitu
dapat uang pengganti, akhirnya saya membeli motor Yamaha Jupiter MX tahun 2011. Saya belinya juga bekas ya. Waktu itu saya dapat iklan, belinya di iklan olx.co.id dan mendapatkan harga 13 juta. Waktu itu warnanya hitam. Warnanya merah marun. Dan itu tipe Jupiter MX yang pertama. Di motor Jupiter MX ini saya pakai sekitar 4 tahun. Dan Jupiter MX ini adalah betul-betul menjadi saksi perjuangan hidup saya. Dimulai waktu itu saya sudah bekerja, jadi saya bisa membeli motor ini ketika sudah bekerja, lalu menjadi saksi saya pacaran, saya berkelana, saya bekerja menggunakan Jupiter MX sampai saya menikah. Motor tersebut masih jadi saksi histori. Tapi seiring berjalannya waktu, lama-lama pakai kopling pegal ya, dan memang agak berat menjual motor tersebut karena kebutuhan saya sudah punya anak dan saya membutuhkan space boncengan untuk anak saya. Dan Jupiter MX agak sedikit kurang gitu, karena biasa kalau masih punya anak baru-baru kan bawa-bawaannya banyak ya. Waktu itu bawa bekal untuk anak, baju, pakaian, untuk susu, pampers dan segala macam. Dan Jupiter MX kita tahu dia tidak punya bagasi yang cukup luas. Dan dengan berhati waktu itu saya menjualnya. Saya waktu itu beli 13 juta dan saya jual 7 juta. Dan waktu itu saya menggunakan Jupiter MX paling jauh sampai ke Pantai Pangandaran. Dan luar biasa, cukup berat memang ya melepas motor Jupiter MX karena sudah saking begitu sayangnya. Tapi ya mau dikata apa, kebutuhan dan keperluan cukup semakin lama semakin berkembang ya. Dan saya memutuskan membeli Honda PCX, all new Honda PCX 2018 ini, atau bisa disebut biasanya PCX lokal ya. Jadi kalau PCX itu kan ada, ini sebenarnya generasi ke model ketiga ya. Yang pertama yang model Thailand, kalau dulu harganya masih mahal sekitar 40 juta karena memang build up dari Thailand. Kalau ini PCX lokal karena sudah diproduksi dirakit di Indonesia, jadi harganya bisa terjangkau. Jadi ketika saya menjual Jupiter MX, saya langsung jadikan DP dan saya membeli motornya secara kredit. Kenapa saya membeli kredit? Karena di satu sisi kredit itu saya mendapatkan jaminan asuransi. Sebagai pengalaman saya pernah hilang motor dan dapat uang pengganti ya untuk jaga-jaga saja ya, amit-amit jangan sampai terjadi lagi kehilangan. Nah, di motor Honda PCX ini ya saya baru merasakan 1 tahun, sekitar 1 tahun 3 bulan. Jadi memang historinya baru sedikit sih. Jadi ketika saya sudah punya anak, sehari-hari tiap pagi motor ini menjadi kendaraan untuk saya bisa mengantarkan anak dan istri saya. Istri saya bekerja dan anak saya titipkan di orang tua saya. Lalu sore hari motor ini juga terus menemani dan sampai seterusnya. Dan saya berkomitmen sebisa mungkin untuk tidak menjual motor ini ya. Karena kita tahu ini spesifikasi motornya udah banyak di YouTube ya, silakan kalian bisa cari sendiri. Kalau saya mungkin kurang begitu detail menceritakan spesifikasi karena di sana banyak YouTuber otomotif yang sudah banyak tahu ya soal spesifikasi motor PCX. Nah, saya akan menceritakan sedikit beberapa hal yang saya lakukan terhadap motor ini. Yang pertama, beberapa modifikasi yang saya lakukan. Jadi kalau Honda PCX ini catnya agak sedikit kurang bagus ya menurut saya, karena
ketika waktu pertama motor ini datang dan masih banyak debu, begitu saya cuma colek sedikit, loh kok ada goresan gitu. Jadi dengan baret-baret halus sedikit, debu sekecil apapun ternyata menggores bodinya gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk menutup semua bodi PCX ini dengan stiker. Saya memberi stiker ini full body dan harganya waktu itu sekitar 1,3 juta ya. Saya stiker full body ini di CMS Stiker Bandung. Dan saya di sini di bagian depan saya memberikan warna karbon 5 dimensi. Dan memang agak susah sih karena resikonya memang dalam pemakaiannya harus benar-benar detail ya dalam melapis bodi, karena memang kalau stiker di karbon 5D ini agak keras sifatnya, jadi suatu saat takutnya mengganggu. Tapi ini garansinya bisa sampai 4 tahun, jadi begitu 4 tahun saya akan kembali lagi mengganti. Kenapa saya tidak memilih nano keramik? Karena buat saya nano keramik hanya untuk memang meredam sedikit goresan, tapi ketika goresannya tajam tetap saja bodi itu akan tergores. Jadi saya memilih lebih baik stiker saja yang tergores gitu, karena saya memakai motor ini sehari-hari untuk kegiatan saya kerja, lalu saya seringkali membonceng anak saya di depan maupun di belakang. Bekas sepatu atau sendal itu seringkali membuat goresan pada bagian bodi belakang. Karena maklum motor ini saya pakai setiap hari. Lalu saya memodifikasi PCX ini dengan windshield transparan cukup tinggi. Kalau nggak salah tingginya 55 cm. Karena anak saya seringkali bonceng di depan, jadi lumayan untuk menutup angin yang datang dari depan ya, supaya anak saya tidak keanginan. Dan biasanya plat nomor di windshield transparan ini, plat nomor disimpan di bagian depan sini. Awalnya saya menyimpan di bagian sini, tetapi ternyata membuat goresan di bagian bodi dalam ini. Akhirnya saya memindahkan plat nomor ke bagian bawah sini. Memang resikonya ketika saya memindahkan plat nomor di bagian ini, ternyata membuat goresan di bagian spakbor, karena si besi plat nomor bawah ini ketika menemui polisi tidur akan bergesekan. Jadi bodi spakbor dengan besi plat nomor ini bergesekan, sehingga bagian depan ini sedikit cacat. Tapi buat saya tidak terlalu pusing, nanti suatu saat mungkin saya akan ganti spakbornya. Lalu saya juga membeli aksesoris Nemo untuk cover filter udara, lalu cover lampu belakang, dan mungkin kedepannya akan ada cover yang lainnya gitu ya. Jadi saya memilih warna karbon. Saya ingin mengombinasikan warna PCX ini, warna hitam, silver, dan karbon. Saya mengganti klakson PCX ini dengan klakson Denso waterproof. Harganya sekitar 125. Kenapa saya ganti? Karena klakson PCX ini sangat kecil sekali. Jadi lumayan saya menggunakan klakson Denso ini cukup keras. Dan saya juga dalam memakai klaksonnya juga melihat situasi ya, karena cukup mengagetkan, bunyi klakson ini cukup keras. Lalu saya menambahkan jalur as roda di bagian depan. Ini cukup murah, saya membeli seharga 35.000 di toko online. Itu banyak banget dan saya beli yang paling murah saja karena ya untuk sedikit mempercantik. Lalu saya juga mengganti cover corong knalpot yang belakang dengan menggunakan warna silver. Jadi ya untuk sebagai pemanis saja. Sebenarnya saya galau juga ingin mengganti warna cat pelet,
karena kalau saya lihat banyak modifikasi PCX itu warnanya silver dan gold. Atau kemungkinan saya juga ingin silver atau gold, cuman saya sedikit menyayangkan karena ketika saya melihat banyak yang sudah diganti, ternyata mereka jual kembali. Dan kenapa mereka jual kembali? Ya mungkin bosan dengan warna pelek. Tapi saya masih galau, jadi saya coba mempertahankan di warna pelek orisinilnya, karena pelek orisinilnya cukup bagus ya. Dan kalau saya tanya ke dealer Honda untuk mengembalikan warna ori pelek tersebut, kita harus membayar biaya sebesar 800.000 untuk pelek. Lalu saya mengganti juga spion orisinil PCX ini dengan menggunakan spion Vario 125. Kenapa? Karena spion PCX yang orinya itu sangat besar sekali, sangat panjang, sangat tinggi. Ini cukup mengganggu karena ketika harus melakukan perjalanan melewati mobil gang kecil gitu, ini sangat susah sekali untuk dikendalikan stangnya, karena takut spionnya kena ke mobil atau kena ke tembok. Dan saya mengganti dengan Vario 125 ini karena sangat mudah sekali diputar, sangat mudah sekali kasanya diarahkan. Lalu PCX ini kan pada awal masa launchingnya seringkali disebut bahwa PCX-nya bengkok. Buat saya memang, saya ini keluaran tahun Oktober 2018 ya, bulan Oktober 2018, dan lumayan waktu itu PCX yang keluaran 2018 shocknya tidak terlihat bengkok. Cuman saya juga ingin memodifikasinya mengganti shock aftermarket. Nah, selama setahun lebih ini saya menggunakan PCX ini udah kilometer ke 16.000 dan sudah saatnya saya harus membongkar CVT-nya. Oh ya, saya lupa satu hal. Di CVT-nya saya ganti mangkok orisinilnya. Saya mengganti dengan mangkok orisinil yang sudah dilubangi dan mengganti kanvas orisinal NMAX. Kenapa? Karena memang di awal munculnya PCX ini seringkali gerdek, dan saya mungkin salah satu orang yang tidak suka dengan gerdek, makanya saya mengganti. Dan selama setahun syukur saya tidak merasakan gerdek yang begitu terasa. Mungkin terasa setelah 4.000 km. Jadi sudah saatnya ketika 4.000 km saya harus bersihkan. Dan tiap 2.000 km saya mengganti oli. Saya mengganti oli dengan AHM. Jadi saya belum coba dengan merek-merek lain. Saya masih tetap menggunakan orisinil dari Honda. Selama setahun ini saya menggunakan motor ini tidak ada masalah yang cukup krusial. Hanya saya melihat banyak teman-teman pengguna PCX yang sekali akinya drop. Mungkin salah satu penyebabnya adalah mereka seringkali lupa mematikan keyless-nya ya. Si keyless ini memang ketika kondisinya on ini terus akan berhubungan dengan motor PCX, tetapi ketika kondisinya off hubungannya akan terputus. Nah, bisa ada yang ditinggal tidur sampai pagi dan itu masih on sehingga aki ini terus bekerja. Jadi salah satunya jangan lupa untuk mematikan keyless ketika tidak mengendarai motor. Selama setahun ini saya udah mulai merasakan bagian depan PCX ini agak keras ya. Saya belum cek apakah memang minyak shock depannya sudah mulai berkurang sehingga bagian depan ini cukup keras, atau memang bannya yang terlalu diisi full. Saya belum cek. Cuman selama setahun tidak ada masalah yang terlalu besar. Memang di awal banyak kekurangan sana sini, tapi ya terima saja. Ketika kita masih bisa meminimalis hal tersebut kekurangan, ya kenapa enggak tinggal mengganti spare part yang ada gitu. Mungkin bagian orang juga ada yang berpendapat dia harus perfect gitu motor ini. Honda yang sudah mengeluarkan banyak varian dan harusnya sudah mempunyai jam terbang nanti, harusnya juga menghasilkan kualitas motor yang baik. Bagi sebagian orang kualitas itu tetap diperhatikan, tapi buat saya
ketika saya masih bisa memperbaiki sendiri ya kenapa enggak, yang penting membuat saya nyaman sendiri. Saya juga mengganti pijakan kaki becek ini dengan aftermarket, itu merek Ejimo, jadi dengan warna silver. Sungguh sangat cocok sekali dengan warna hitam ini. Motor becek ini adalah motor tipe CBS dan bukan ABS. Saya masih menggunakan kombi brake system. Untuk konsumsi bahan bakar becek ini menurut saya memang ya, karena saya tiap hari harus mobile terus dan menemukan jalan yang cukup padat dan macet, rata-rata konsumsi bahan bakarnya 33 sampai 34 km per liter. Saya menggunakan bahan bakar Pertamax Turbo karena lumayan ya, Pertamax sama Pertamax Turbo harganya nggak terlalu jauh, ya kenapa enggak gitu, sekalian aja Pertamax Turbo. Dan saya biasa isi full tank sekitar 65.000 untuk Pertamax Turbo. Dan memang 33 km per liter ini ya buat saya mungkin agak sedikit boros, karena saya melihat banyak teman-teman di grup PCX tuh bisa sampai 40 sampai 50 km per liter. Mungkin dengan kondisi medan yang berbeda ya, karena tiap kota pasti beda-beda dan gimana pemakaiannya. Memang saya agak sedikit menarik gas ya, karena biasa kalau tiap pagi takutnya kesiangan ke kantor, jadi pecek ini sekali dipacunya cukup kencang dan tiap kali berhenti tarik gas gitu ya. Dan saya ingin memodifikasi sedikit di bagian CVT-nya, karena ketika berhenti dan melakukan tarikan di awal nih agak lambat ya, jadi seringkali kalah sama Honda Beat Cargo atau motor yang lainnya. Jadi untuk sampai kepada kecepatan tertentu masih agak lambat, jadi saya ingin sedikit melakukan beberapa perubahan di CVT. Jadi mungkin itu saja cerita motor saya kali ini, dan ini merupakan awal dulu dari cerita saya, dan saya akan mengundang teman-teman saya yang mempunyai sejarah tentang motor mereka, bagaimana cara mereka mendapatkannya dan cerita-cerita apa saja yang terjadi di atas motor mereka, dan mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian yang mungkin punya kenangan, punya cerita tertentu untuk motor yang kalian tunggangi. Karena bagaimanapun ketika kalian punya motor tersebut akan menjadi salah satu sejarah buat kalian juga, kenang-kenangan buat kalian juga. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih, sampai jumpa.